Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Hayati akan menjelaskan materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Latar belakang pendidikan Pancasila. Latar belakang historis. Secara historis, pendidikan Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Latar belakang kultural. Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam rangka pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan yang lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya, komunisme mendasarkan ideologi pada suatu konsep pemikiran Karl Marx. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya berupa suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofi pada pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Supomo, serta para tokoh pendiri negara lainnya. Latar belakang yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara Republik Indonesia. Latar belakang filosofi. Secara filosofis, sebelum mendirikan negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektivitas bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudnya sebagai rakyat, yang merupakan unsur pokok negara, sehingga secara filosofi negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Konsep dasar filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tata nilai itu tidak lain merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat bangsa. Dalam hal ini, bangsa Indonesia, tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam, dan cita-cita manusianya. Oleh karena itu, lebih lanjut, ajaran filsafat itu sedemikian kuat memengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Ada kausa materialis, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Kausa formal, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuk. Kausa efisien, maksudnya kegiatan BPU, PKI, dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila. Pendekatan ontologis Pancasila. Pendekatan ontologis
Nilai-nilai Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. Bersifat intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati, keseluruhan nilai-nilai dasarnya sistematis dan rasional. Tujuan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai ipteks. Kesimpulan, pendidikan Pancasila yang menjadi sumber dan pedoman bangsa mengantarkan mahasiswa dapat mengembangkan kepribadiannya serta dapat membantu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual.